Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Hari Selasa dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 16. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius, menurut Santo Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi
orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang kita renungkan pada hari ini, kita mendengar cerita tentang seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Bisa dibayangkan betapa menderitanya orang ini karena menderita selama 38 tahun. Kolam Siloam atau yang dinamakan Bethesda menjadi secerca harapan bagi si penderita yang sakit. Kolam ini dilihat sebagai jalan pulang dari rasa keterasingan dan keterbuangan karena sakit. Pikiran orang lumpuh ini rupanya selaras dengan kitab suci. Maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa kolam itu merupakan sumber kehidupan dan kelimpahan. Air menjadi simbol kekuatan dan kehadiran Allah sendiri yang menyelamatkannya. Karena itu air digunakan dalam banyak ritus dalam agama besar, termasuk kita orang Katolik. Air kita gunakan untuk berbagai macam simbol-simbol dalam hidup kita. Air baptis untuk kita adalah simbol pemurnian diri dan kesucian hati, supaya kita bersatu dengan Allah sendiri. Ketika kita memberkati rumah, kita mericiki rumah dengan air suci, lambang penyucian, supaya rumah itu dibersihkan dari kuasa-kuasa kegelapan dan hanya dijaga dan dilindungi oleh Allah, sumber air hidup itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam peristiwa tadi, si sakit tidak bisa turun ke kolam karena tidak ada orang yang menurunkannya. Karena ada begitu banyak orang yang ada di serambi-serambi itu yang juga menanti giliran untuk sembuh. Apabila malaikat turun dan menggoncang-goncangkan air itu, maka orang yang pertama turun sesudah itu tergoncang akan sembuh apapun penyakit yang ia derita. Nah, maka kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang sakit yang begitu banyak itu berlomba-lomba dengan sekuat tenaga, bahkan mungkin juga menyingkirkan orang lain sesamanya yang sakit demi untuk menjadi yang terdahulu tiba dalam kolam ketika air dalam kolam itu menjadi tergoncang ketika malaikat Allah itu turun. Atau mungkin orang-orang sakit itu dijaga oleh keluarganya sehingga begitu malaikat Allah turun menggoncang air itu, maka keluarganya yang menjaga itu berlari dengan cepat membawa keluarganya yang sakit itu masuk dalam kolam supaya sembuh. Tapi sayang, orang lumpuh ini yang sudah 38 tahun lamanya menderita dan tinggal di serambi itu, rupanya tidak ada yang peduli, tidak ada keluarga yang menjaga dan sebagainya. Ia harus berjuang seorang diri untuk mencapai kolam itu. Tapi sayang, seribu sayang, karena ia lumpuh, ia tidak berdaya.
Kalaupun kemudian dia berusaha untuk jalan ke dalam kolam itu, ketika kolam itu sudah bergoncang, ternyata orang lain sudah mendahulunya, sehingga dia hanya berpasrah dan tidak berdaya sama sekali. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus menghampirinya, ada secercah harapan. Ada harapan untuk sembuh. Yesus menawarkan kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu berkata dalam ragu-ragu, "Tuhan, tidak ada orang yang akan menurunkan saya ketika kolam itu sedang bergoncang. Kalaupun saya berjuang untuk masuk kolam itu, tapi baru saja berjalan sedikit, orang lain sudah mendahulinya." Yesus sungguh menaruh belas kasih kepada orang lumpuh ini. Maka ia berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan seketika itu juga orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya menderita ini dibebaskan, mengalami hidup baru, ialah dibebaskan dari penderitaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui cerita ini kita diajak untuk merenungkan bahwa sekali lagi kita harus sadar, yakin dan percaya seyakin-yakinnya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi setiap pergolakan hidup yang kita alami ini. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi lumpuh tak berdaya karena pelbagai beban-beban hidup yang membuat kita tak berdaya. Seakan-akan tiada harapan lagi. Tapi Yesus datang dan berkata, "Jangan takut. Aku adalah satu-satunya jalan solusi untuk membawa engkau keluar dari belenggu-belenggu yang membuat engkau menjadi lumpuh." Maukah kita untuk disembuhkan oleh Yesus dari pelbagai belenggu-belenggu beban hidup yang membuat kita terhimpit dan akhirnya kita tidak berdaya dalam menjalani kehidupan ini? Kalau kita mau dan sungguh percaya, maka yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan membebaskan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hanya persoalannya adalah, maukah kita mengubah hidup kita? Pada bagian terakhir dari cerita tadi, ketika Yesus bertemu dengan orang yang baru sembunyi di dalam bait Allah, ia berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya hal yang lebih buruk tidak terjadi kepadamu." Artinya, bahwa ketika Yesus telah membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang membuat kita terbebani, kita telah bertobat, mengalami hidup baru. Maukah kita sungguh-sungguh setia dalam pertobatan kita, agar dosa yang lebih berat yang membuat kita binasa tidak menimpa kita lagi, tapi kita tetap setia dalam jalan pertobatan yang telah kita pilih itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan pertobatan yang terus menerus, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.